Pengertian lingkungan internasional. Lingkungan internasional adalah keseluruhan kondisi eksternal yang mempengaruhi dinamika kehidupan suatu negara, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi, maupun ekologi. Lingkungan internasional ini merupakan arena global yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi, kerjasama, serta potensi konflik antar negara. Selanjutnya ada faktor-faktor lingkungan internasional. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik dalam lingkungan internasional mencakup stabilitas pemerintahan, dinamika kekuasaan, hubungan diplomasi, hingga peran organisasi internasional. Stabilitas politik suatu negara itu sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan global, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Selanjutnya itu adalah faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam lingkungan internasional karena dapat mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Perdagangan internasional melalui ekspor dan impor dapat memungkinkan negara untuk memperoleh devisa sekaligus barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Selain itu, investasi asing dapat memperkuat perekonomian nasional melalui penanaman modal, menetapkan lapangan pekerjaan, serta transfer teknologi. Selanjutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya memainkan peran penting dalam pembentukan interaksi antar bangsa. Globalisasi budaya memungkinkan adanya pertukaran budaya dalam bentuk musik, film, mode, kuliner, hingga gaya hidup yang menyebar lintas negara. Hal ini dapat memperkuat hubungan antar bangsa melalui pemahaman lintas budaya. Namun juga berpotensi menimbulkan tantangan berupa kesalahpahaman, terutama dalam konteks bisnis dan diplomasi. Yang keempat ada faktor teknologi. Perkembangan teknologi mempercepat arus globalisasi dan menjadi salah satu pendorong utama integrasi dunia. Inovasi digital seperti e-commerce, artificial intelligence atau AI, big data, dan Internet of Things telah mengubah pola interaksi ekonomi dan sosial secara global. Kemajuan transportasi dan logistik juga membuat perdagangan lintas negara menjadi lebih efisien. Namun, perkembangan teknologi juga memunculkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung menguasai teknologi, sedangkan negara berkembang hanya sebagai konsumen saja. Yang terakhir ada faktor lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan faktor yang semakin krusial dalam dinamika internasional. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu global hingga meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Selain itu, kelangkaan sumber daya alam atau SDA seperti minyak, gas, dan air bersih menimbulkan persaingan antar negara. Kerusakan lingkungan akibat deforestasi, polusi, dan kebakaran hutan juga menimbulkan dampak lintas negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak lingkungan internasional yang terdiri dari dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Lingkungan internasional merupakan peluang bagi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terbukanya pasar global memungkinkan produk lokal untuk menembus kancah internasional, sehingga memperluas pasar pasar dan meningkatkan devisa negara. Selain itu, adanya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara maju dapat membantu menominasikannya di negara berkembang. Kerjasama internasional di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya itu adalah dampak negatif. Di sisi lain, keterlibatan dalam lingkungan internasional juga membawa tantangan besar. Persaingan global seringkali mengancam keberlangsungannya industri lokal yang belum mampu bersaing dengan produk impor. Ketergantungan pada negara lain dalam hal seperti energi, teknologi, maupun pangan dapat menimbulkan kesetaraan ekonomi. Konflik internasional ini seperti perang dagang hingga sanksi ekonomi juga menjadi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi menghadapi lingkungan internasional. Yang pertama ada diplomasi aktif. Indonesia perlu memperkuat peran diplomasi, baik itu melalui forum global seperti PBB dan G20 maupun forum regional seperti ASEAN. Diplomasi ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan investasi, perdagangan, dan kerjasama pembangunan. Sementara itu, diplomasi budaya juga penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia, sekaligus meningkatkan citra bangsa. Yang kedua, ada penguatan ekonomi nasional. Untuk menghadapi ketatnya persaingan global, Indonesia perlu memperkuat perekonomian nasional melalui diversifikasi ekspor, peningkatan kualitas produk lokal, dan pemberdayaan UMKM. Inovasi produk dan digitalisasi menjadi kunci agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga ada transformasi teknologi. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi itu harus ditingkatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi juga produsen teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM itu sangat penting agar masyarakat mampu bersaing di era teknologi yang sekarang. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu pelestarian budaya lokal. Globalisasi budaya harus disikapi dengan bijak.
Indonesia juga perlu menjadikan budaya lokal sebagai kekuatan pariwisata dan diplomasinya budaya. Penyaringan terhadapnya masuknya budaya asing juga diperlukan agar tidak merusak identitas bangsa. Selanjutnya itu ada yang kelima, yang terakhir, yaitu membangun berkelanjutan. Indonesia juga harus aktif dalam berkomitmen global dalam menghadapi perubahan iklim. Penggunaan energi terbarukan perlu diperluas untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya menjaga lingkungan, tapi juga memperkuat posisinya dalam diplomasi internasional. Nah, selanjutnya itu adalah contoh perusahaan yang sudah melakukan pemasaran internasional. Nah, yang pertama itu ada Unilever. Siapa sih yang nggak pernah pakai produk Unilever? Nah, Unilever ini adalah perusahaan multinasional yang menjual produk kebutuhan sehari-hari ke lebih dari 190 negara. Strateginya adalah menyesuaikan produk dengan budaya lokal. Misalnya di Indonesia itu ada Lifebuoy dipasarkan dengan kampanye kesehatan, sedangkan di negara lain pesan iklannya berbeda sesuai kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya kedua yaitu adalah Samsung. Nah, pasti banyak banget nih kalian yang pakai produk Samsung atau handphonenya merek Samsung. Samsung ini dari Korea Selatan yang memasarkan produk elektroniknya ke seluruh dunia. Strateginya fokus pada inovasi dan promosi global, tetapi tetap menyesuaikan iklan dengan budaya lokal. Contohnya di India, iklannya menunjukkan nilai kekeluargaan, sementara di Eropa lebih ke gaya hidup modern. Untuk yang ketiga itu ada Indomie. Siapa sih yang nggak tahu Indomie? Pasti kalian juga makan Indomie kan, terutamanya anak kos. Nah, Indomie ini sukses menembus lebih dari 90 negara, termasuk Nigeria dan Amerika. Nah, kunci keberhasilannya itu adalah menyesuaikan rasa dengan selera lokal. Contohnya, menghadirkan varian ayam pedas di negara Nigeria yang kini sangat-sangat populer.